Seperti yang diharapkan dari wanita yang dipilih Kilian, Putri Catherine meluncur ke sampingku, masih terkikik. Bukankah dia dekat dengan Lizzie? Mengapa dia melakukan ini padaku? Aku berkeringat dalam hati, tersenyum padanya dan berterima kasih atas bantuannya. Keluarga Sinclair bersikap jahat padamu karena alasan yang jelas, katanya, karena Kilian adalah pria yang menarik. Hanya si bodoh Layla Sinclair yang akan melirik Kilian. Tetapi bukan hanya Kilian yang diincar oleh keluarga Sinclair, melainkan keluarga Ludwig itu sendiri. Seperti yang diharapkan, dia bukan hanya cantik, meskipun sikapnya kasar, Catherine punya bakat untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang tepat. Keluarga Ludwig itu tidak akan mudah. Aku tahu, aku sudah membicarakan delusi keluarga Sinclair. Layla menikahi Kilian, Lizzie menikahi Cliff, dan tiba-tiba mereka mengakui Lizzie sebagai keluarga. Aku mengangguk tanpa kata. Sebenarnya itu tidak salah. Bagaimanapun juga, Lizzie adalah putri Count Sinclair. Jadi aku mengandalkanmu untuk terus memegang erat Kilian, karena aku tidak akan membiarkan orang-orang yang menganiaya Lizzie hidup untuk menceritakan kisahnya. Saya akan mencoba. Catherine dan aku saling memandang dan tersenyum. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang padamu untuk sering datang ke istana. Tapi kenapa Putri Catherine hendak mengatakan sesuatu yang lebih pribadi? Tetapi pintu ruang dansa tiba-tiba terbuka dan pemain trompet kekaisaran meniup trompetnya dengan keras. Akan tetapi itu bukanlah suara yang mengumumkan kedatangan seseorang. Hentikan perjamuannya! Seseorang berteriak dan para kesatria kekaisaran menyerbu ke ruang dansa, mengepung kami dari semua sisi. Kemudian seorang pria yang tampak seperti pejabat kekaisaran bergegas masuk dan melapor kepada Putri Catherine. Percobaan pembunuhan terhadap Yang Mulia Kaisar baru saja terjadi di istana kekaisaran. Apa? Putri Catherine dan semua orang di sekitar kami tercengang. Siapa? Apakah kau menangkap pelakunya? Pria itu berbisik di telinganya, cukup untuk didengarnya dan ekspresinya berubah dingin. Baiklah, aku harus segera kembali ke istana. Ruang dansa itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Tetapi para kesatria kekaisaran dengan cepat mengosongkan ruangan dan membuat daftar semua orang yang menghadiri perjamuan itu, mengidentifikasi mereka satu persatu. Mereka menyuruh semua orang pulang dan menunggu instruksi lebih lanjut. Apa yang terjadi? Tanya Lizzie dengan nada gelisah sambil berpegangan erat pada lengan Duchess. Duchess memasang wajah serius. Semuanya akan baik-baik saja, sayangku. Pejabat kekaisaran mengatakan itu adalah percobaan pembunuhan yang berarti gagal. Dan karena Putri Catherine tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi, sepertinya Yang Mulia tidak terluka parah. Aku mengangguk. Mereka mungkin telah mendapatkan bukti bahwa Arthur Lanston sedang merencanakan pengkhianatan. Itu juga ada di cerita aslinya. Percobaan pembunuhan kaisar dan penyerbuan Shane ke rumah besar Ludwig terjadi pada saat yang bersamaan. Setidaknya aku berhasil mencegah Duchess dan Lizzie diculik. Syukurlah. Mungkin saja Shane akan menyerbu rumah besar Ludwig seperti di cerita aslinya. Tapi karena Duchess dan Lizzie tidak diculik, kepalaku tidak akan dipenggal, kan? Aku merasa lega sementara orang lain tegang dan cemas. Kami diantar ke dalam kereta oleh para kesatria setelah identitas kami diperiksa. Aku makin lega ketika kesatria yang diutus ke rumah besar Ludwig saat proses identifikasi memastikan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah itu. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? Yang terburuk sudah berakhir, tetapi aku masih belum mendengar suara yang memberitahuku bahwa aku memenuhi kondisi pengecualian ketiga. Edith, jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Duchess pasti melihat kegelisahan di wajahku, karena ia mencoba untuk menenangkanku. Aku tersenyum canggung dan mengangguk. Kereta yang kami tumpangi melaju kencang menembus gelapnya malam. Karena kami meninggalkan pesta lebih cepat daripada orang lain, jalan kembali ke rumah besar menjadi sepi. Duchess mengatakan kepadaku agar tidak khawatir, tetapi ia sendiri tidak dapat berhenti khawatir. Dan Lizzie menggigit bibirnya, gemetar karena cemas.
Suasana di dalam kereta sangat sunyi, kecuali bunyi derit roda yang keras. Aneh sekali, entah kenapa suasananya terasa begitu sepi. Jika saja aku dapat menyingkirkan pikiran-pikiran itu, sungguh mengherankan bagiku bahwa firasat burukku tidak pernah salah. Siapa kamu? Pengawalnya berteriak, dan kereta berguncang hebat disertai ringkikan kuda yang panjang. Apa yang terjadi? Lizzie dan Duchess berteriak sambil berpelukan. Aku yang duduk di seberang mereka bersandar ke dinding kereta agar tidak terjatuh dan mencoba melihat keluar jendela. Suara tajam pedang yang beradu menusuk telingaku, dan aku tahu sesuatu yang buruk tengah terjadi. Mustahil. Aku terkesiap memeluk erat Duchess dan Lizzie saat mereka berpelukan. Tepat pada saat itu, pintu kereta terbuka secara tiba-tiba. Sudah lama ya, Edith? Sialan. Segala macam umpatan terlintas dalam pikiranku. Tentu saja, Shane Ringelhoff yang menyambutku. Bahkan dengan mengenakan topeng, aku dapat mengenali matanya yang jahat dan suaranya yang menakutkan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, jika aku tidak dapat memenuhi kondisi pengecualian ketiga, episode besar masih tetap terjadi. Tidak ada harapan. Dan di tengah semua itu, Shane mencengkeram lengan bawah Lizzie. Kemarilah. Lalu pintu kereta di sisi lain terbuka, dan beberapa pria bertopeng menarik Duchess dan aku keluar. Lizzie! Duchess mengeluarkan tangannya ke arah Lizzie yang diseret oleh Shane. Tetapi kekuatan para tentara bayaran yang terlatih itu tidak sebanding dengan wanita tua. Singkirkan tanganmu, ibu! Aku berteriak pada Duchess yang tengah diseret dengan kasar oleh para tentara bayaran itu. Lepaskan Lizzie! Namun Duchess sedang melihat Lizzie, bukan aku. Sepertinya yang dapat ia lihat hanyalah Lizzie, atau mungkin dia menyadari itu orang-orangnya Shane dan berpikir aku tidak mungkin terluka. Aku tidak bisa membiarkan dia mengira aku bersekongkol dengan Shane. Aku melawan tentara bayaran yang memegangiku dan berteriak. Beraninya kamu melakukan hal-hal yang tidak sopan kepada Duchess. Apa kau tidak takut dengan konsekuensinya? Singkirkan tanganmu. Saat itulah aku melihat Lizzie jatuh ke tanah. Sepertinya Shane tidak memukulnya. Dia pasti pingsan karena ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Lizzie tidak ada hubungannya dengan ini. Biarkan dia pergi. Diam. Saat Duchess meronta, salah satu tentara bayaran yang menyeretnya memukulnya dengan keras di bagian belakang lehernya, dan ia pun terjatuh ke tanah. Ibu! Teriakanku tidak sampai padanya. Itu hanya membuat Shane yang menyeret Lizzie semakin marah. Ibu? Apa kamu lupa siapa ibumu? Dasar jalang yang tidak tahu terima kasih. Kepalaku tersentak kaget. Telingaku berdenging dan terasa seperti petir menyambar di depan mataku. Mengambil keuntungan dari keterkejutanku, tentara bayaran Shane mencoba memasukkan Duchess dan Lizzie ke dalam kereta yang mereka sembunyikan. Lalu di kejauhan, aku melihat sekelompok kesatria berkuda ke arah kami. Berhenti! Jelas itu adalah para kesatria dari keluarga Ludwig. Tolong, lepaskan aku. Jauhkan tanganmu dariku, dasar bajingan. Aku berjuang sekuat tenaga yang kumiliki, berharap bisa membeli sedikit waktu. Hanya ada satu tentara bayaran yang menahanku, dan aku berhasil lepas karena kepanikannya melihat perlawananku yang tiba-tiba. Namun, alih-alih melarikan diri, aku malah menarik Duchess yang hampir terseret ke dalam kereta. Dasar jalang, kau tidak akan pernah menyerah sampai akhir ya? Bahkan dalam kegelapan, aku dapat melihat mata Shane menyala karena amarah. Dia mendorong Lizzie ke dalam kereta, lalu berlari langsung ke arahku sambil meninju wajahku. Aduh, aku menjerit aneh dan tergeletak di tanah. Shane menendang perutku seakan-akan dia benar-benar ingin membunuhku saat itu juga. Dan aku pingsan karena kesakitan luar biasa. Sebelum aku kehilangan kesadaran, kupikir aku mendengar seseorang memanggilku Nona dari kejauhan.